Thomas Doll kembali semprot Sintayong. Menpora dan Menteri PUPR berguru ke Jepang demi bangun sport center. Harapan Luis Milla untuk timnas Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi menunjuk Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 mendatang. Hal tersebut diumumkan dalam Kongres AFC di Gulf Convention Center Manama, Bahrain. Arab Saudi merupakan calon tunggal setelah India menarik diri pada Desember lalu. Selain India dan Arab Saudi, sejatinya ada beberapa negara lain yang juga mengajukan diri termasuk Iran dan Uzbekistan. Akan tetapi, negara-negara tersebut secara bergantian memutuskan mundur dari persaingan menjadi tuan rumah. Pelatih Persib Bandung Luis Milla menyambut positif persaingan di papan atas klasemen Liga 1 yang sangat ketat. Ex-pelatih timnas Indonesia itu menyebut persaingan yang ketat sangat bagus untuk kualitas kompetisi. Bahkan Luis Milla menegaskan jika hal tersebut sangat penting untuk kemajuan timnas Indonesia. Dengan atmosfer liga yang bagus, Luis Milla berharap pemain-pemain skuad Garuda semakin berkembang. Sebab Sintayong sendiri sempat mengeluhkan kualitas pemain timnas Indonesia yang baru gabung dari klub. Penyerang timnas Indonesia Dimas Derajat telah 100% pulih dari cedera. Striker 25 tahun itu kembali merumput bersama Persikabo 1973 dalam lanjutan Liga 1 menghadapi Persita Tangerang. Pada laga tersebut, Dimas Derajat tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-77. Pelatih Persikabo 1973, Aidil Syahrin Sahak, mengaku tak terburu-buru memainkan Dimas Derajat sejak awal. Sebab sang pemain baru pulih dari cedera, sehingga Dimas Derajat lebih baik masuk sebagai pemain pengganti untuk kembalikan sentuhan dan kepercayaan dirinya secara bertahap. Pelatih Dewa United John Oldere Kerim puas dengan kinerja rekrutan anyarnya Eki Maulana Fikri. Kerim memuji Eki yang mencetak gol saat bermain imbang 1-1 melawan Madura United di Stadion Indomil Arena Tangerang. Pelatih asal Belanda itu menyebut Eki tidak sepenuhnya fit pada pertandingan tersebut. Namun dirinya tetap merasa bahwa pemain dengan nomor punggung 19 tersebut telah menunjukkan kemampuannya dengan gemilang di laga pertamanya. Kering pun meyakini bahwa Eki masih membutuhkan waktu lebih untuk bisa tampil lebih optimal. Meski hanya dapat mencetak 1 gol, Eki pun dirasa telah tampil dengan sangat memuaskan. Eki Maulana Fikri mengaku senang dengan Marcelino Ferdinand yang baru saja gabung dengan klub Belgia KMS Dense. Hal tersebut diungkapkan dalam sesi konferensi pers usai laga debutnya bersama Dewa United. Eki berharap Marcelino bisa lebih sukses dari dirinya ketika bermain di Eropa. Bahkan kalau bisa, Eki ingin Marcelino bisa sukses melebihi teman-teman lainnya yang juga bermain di Eropa. Seperti yang diketahui, Marcelino akan memulai karir di Eropa setelah memutuskan hengkang dari Persebaya Surabaya. Gelandang berusia 18 tahun tersebut pun menambah deretan pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pelatih KMS Dense Marcus Chin diketahui sudah pernah menukangi klub yang diperkuat oleh pemain Indonesia sebelum kedatangan Marcelino Ferdinand. Berdasarkan data transfer market, Chin sempat menukangi CSVC pada musim 2011-2012. Klub yang ketika itu dimiliki oleh Grup Bakri. Chin menjadi juru racik formasi VC yang ketika itu diperkuat oleh Yandi Sofyan dan Alvin Tuasalamoni. Kedua pemain tersebut datang ke VC setelah lebih dulu menimba ilmu di tim SAD Uruguay. Pemain Indonesia lain yang mendapatkan kesempatan bersama klub tersebut yaitu Syamsir Alam dan Yeriko Kristiantoko. Pelatih Persija Thomas Doll kembali melontarkan kritik untuk program pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Doll menyatakan semestinya arsitek timnas Indonesia U20 Sintayong tidak perlu menggelar TC jangka panjang. Pelatih asal Jerman itu menyebut pemain bisa lebih berkembang bila tetap berada di klubnya masing-masing. Sebab bermain di kompetisi bisa menambah skill pemain timnas U20 karena di Liga 1 akan menghadapi pemain-pemain asing yang lebih berkelas. Selain itu, Doll juga menyebut selama melatih di Eropa tidak pernah kejadian tersebut terjadi. Pemerintah berencana membangun sport center di Cibubur, Jakarta Timur untuk pelatihan atlet junior elit atau senior yang disiapkan ke Olimpiade. Nantinya sport center tersebut akan dilengkapi dengan lapangan atletik, lapangan indoor, lapangan outdoor, perkampungan atlet, medis, hingga Institut Sport Science. Sebagai langkah awal, Menpora Zainuddin Amali dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono akan menjalankan studi banding ke Jepang.
tepatnya di Ajinomoto National Training Center. Di Ajinomoto NTC juga disiapkan pelatih, ahli gizi, dan berbagai anggota staf yang mendukung atlet sesuai spesialisnya masing-masing. Striker Timnas Indonesia U20 Hoki Caraka punya 2 target dalam pemusatan latihan jelang Piala Asia U20 2023. Pertama, pemuda 18 tahun itu ingin menjadi striker pilihan utama Sintayong. Sebab skuad Garuda Nusantara memiliki 2 tambahan striker baru yakni Hugo Samir dan Raya Irfansyah. Kedua, pemain PSS Sleman tersebut ingin membawa Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U20. Hoki beranggapan hal tersebut penting untuk menaikkan moral agar status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tidak dipandang sebelah mata. Untuk mewujudkan tekad tersebut, Hoki mengaku siap untuk melahap semua materi latihan yang diberikan Sintayong dengan baik. Bek PSIS Semarang Brandon Soneman mengaku senang mendapatkan kepercayaan Sintayong untuk TC bersama Timnas U20 Indonesia. Komposisi bek Timnas Indonesia U20 sejatinya sudah lumayan solid saat kualifikasi Piala Asia U20 2023, sehingga tak mudah bagi pemain baru untuk menembusnya. Namun Brandon menyebut hal tersebut akan menjadi tantangan baginya. Putra mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Timo Sunomene itu juga mengaku harus bekerja keras untuk membuktikan kualitasnya. Pemahaman taktik sebagai pemain keturunan bakal menentukan sikap Sintayong soal satu tempat di lini belakang Timnas Indonesia U20. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat turut membantu timnya Johar Darul Taksim mempermalukan kontestan Liga Champions Lokomotiv Moskow di laga uji coba. Tampil sebagai starter dan kapten tim, Jordi Amat membawa kemenangan untuk JDT dengan skor 1-0. Pada laga tersebut, lini pertahanan JDT yang dikomandoi Jordi Amat pandai membaca setiap pergerakan penyerangan lawan. Hal tersebut menjadi modal positif bagi Jordi Amat untuk menatap musim depan dan juga FIFA Matchday bersama Timnas Indonesia Maret mendatang. Media Malaysia kembali heboh dengan kabar Ronaldo Kuateh yang akan bermain di Liga Turki. Ronaldo Kuateh diketahui mendapatkan tawaran dari klub divisi 2 Turki, Bodrumspor, yang saat ini bermain di TFL First League. Media Malaysia semuanya pula menyebut Ronaldo mempunyai fisik yang bagus dalam posisi menyerang. Direktur Utama Madura United, Anissa Zafarina Khosasi, menjelaskan pihaknya tengah berdiskusi dengan klub-klub asal Turki yang sudah menunjukkan minat tinggi untuk mendapatkan Ronaldo musim ini. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand langsung menjalani latihan bersama klub barunya meski baru diperkenalkan oleh KMSK Dense. Terlihat Marcelino mendapatkan sambutan hangat dari rekan setim barunya. Sama seperti tradisi di beberapa klub besar, Marcelino tampak berlari dengan penuh sorakan dari punggawa KMSK Dense. Diketahui Marcelino mendapatkan kontrak 1,5 musim hingga 2024 bersama KMSK Dense dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Di KMSK Dense, gelandang berusia 18 tahun tersebut bukan pemain Asia satu-satunya. Sebelumnya pihak klub telah merekrut Yuta Miyamoto dan striker Singapura Ilhan Fandi. Via akun Instagram Iqbal Kwijangga membuat unggahan yang menandakan telah tiba di Hungaria. Kapten Timnas Indonesia U16 ini berpose di Stadion Puskas Akademia Panco Arena. Mendapatkan beasiswa dari luar negeri, pemain sepak bola asal Sumedang tersebut mengatakan mimpinya kian kenyataan. Unggahan Kapten Timnas Indonesia U16 sontak langsung menyedot perhatian warganet. Netizen Indonesia ramai-ramai menyemangati Iqbal yang menimba ilmu di sepak bola Eropa. Gelandang Timnas Indonesia Mark Locke mengaku memiliki kisah haru saat memilih hijrah ke Liga Indonesia dari Skotlandia pada tahun 2017. Saat itu Mark Locke merasa karirnya di Skotlandia tak berjalan mulus. Akhirnya dia memilih untuk menerima pinangan dari PSM Makassar. Saat itu Mark Locke mengaku kaget menyaksikan antusiasme dan keramahan warga di Makassar. Saat penyambutan, banyak sekali warga yang meminta foto bareng dengan Mark Locke. Hal itu tidak pernah dia rasakan saat dia di Skotlandia. Sejak saat itulah, Mark Locke jatuh cinta kepada Indonesia dan sepak bolanya. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari dukung terus perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.